Saudari-saudaraku yang terkasih, berjumpa kembali bersama saya Romo Antoro dalam Renungan Harian Selasa 5 Juli, Pekan Biasa ke-14. Semoga kita bersama keluarga, komunitas kita selalu dalam keadaan baik, tetap sehat, dan bersemangat. Hari ini kita bersama-sama akan merenungkan Injil Suci menurut Matius bab 9 ayat 32 sampai 38. Marilah kita mengawali renungan kita dengan tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Pada suatu hari, dibawalah kepada Yesus seorang bisu yang kerasukan setan. Dan setelah setan itu diusir, dapatlah orang bisu itu berkata-kata. Maka heranlah orang banyak, katanya, yang demikian belum pernah dilihat orang di Israel. Tetapi orang Farisi berkata, dengan kuasa penghulu setan, ia mengusir setan. Demikianlah Yesus berkeliling ke semua kota dan desa. Ia mengajar dalam rumah-rumah ibadat dan memberitakan Injil Kerajaan Surga, serta melenyapkan segala penyakit dan kelemahan. Melihat orang banyak itu, tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan kepada mereka, karena mereka lelah dan terlantar, seperti domba yang tidak bergembala. Maka katanya kepada murid-muridnya, tuaian memang banyak, tetapi pekerja sedikit. Karena itu, mintalah kepada Tuhan yang empunya tuaian, supaya ia mengirimkan pekerja-pekerja untuk tuaian itu. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudari-saudaraku yang terkasih, sabda Tuhan hari ini tentang seorang lelaki yang bisu karena setan dibawa kepada Yesus. Yesus mendekati orang itu dan mengusir setan darinya. Orang itu segera berbicara normal, ia pulih dari penyakitnya. Banyak orang menyaksikan peristiwa ajaib itu dan sangat terpesona karena belum pernah terjadi seperti itu di Israel. Orang-orang Farisi juga menyaksikan keajaiban itu, namun mereka menghina dan meremehkan Yesus. Mereka menuduh Yesus mengusir setan dengan kuasa dari kepala setan. Sekalipun ditentang, Yesus terus melaksanakan pelayanannya dengan berkhotbah di rumah-rumah ibadat dan menyembuhkan setiap penyakit. Saudari-saudaraku yang terkasih, hari ini dan setiap hari, Yesus memanggil kita untuk pergi keluar dan peduli terhadap orang-orang yang membutuhkan perhatian kita. Akibat pandemi, banyak orang kehilangan pekerjaan, keluarga. Mereka menjadi gila dan gelandangan. Banyak orang sakit kusta dan HIV, AIDS yang hidup tersembunyi karena masyarakat menolak mereka. Selain menderita penyakit, juga dideritanya lebih dalam karena disingkirkan. Yesus memanggil kita kepada mereka hari ini. Menjadi pertanyaan refleksi untuk kita semua. Dapatkah kita menanggapi panggilan Tuhan? Saudari-saudaraku yang terkasih, marilah melalui sabda Tuhan hari ini, kita semua diajak, dipanggil dan diutus oleh Tuhan Yesus sendiri, agar kita peduli terhadap orang-orang lain, mereka yang membutuhkan uluran tangan kita, supaya mereka mengalami rahmat dan kasih Tuhan lewat apa yang kita lakukan. Ya Tuhan, jadikanlah kami orang-orang yang dapat dipercaya dan diandalkan, serta tahu diri dan tahu bersyukur. Semoga kami dapat menggunakan apa yang kami miliki ini untuk kebaikan banyak orang dan demi kemuliaan nama-Mu. Ya Yesus, Kau menantikan jawaban
atas panggilan membantu di kebun anggur penuh tuaian yang subur bagi umat pilihanmu. Ya Yesus, terima diriku. Ya Yesus, aku tak gentar walaupun banyak hambatan. Kami memohon padamu, jadilah kau naunganku, agar seluruh karyaku sungguh hanyalah bagimu. Semoga saudari-saudara sekalian, keluarga-keluarga dan komunitas kita, orang-orang yang kita doakan, mereka yang sakit, yang menderita, seluruh tugas, belajar, pekerjaan, usaha, serta karya pelayanan kita dibimbing, dilindungi dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.